Hai, perkenalkan nama saya Desi Ivani Dujayanti, NIM 721141920 dari Lomba Akuntansi di 2019. Di sini saya akan membahas bab 11 Sistem Informasi Manajemen, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama dimulai dari pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk, dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau memberikan manfaat. Proses penyelesaian masalah, manajer terlibat dalam pembuatan keputusan, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan sendiri diartikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Selanjutnya ada fase-fase pemecahan masalah, dimulai dari aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua adalah aktivitas perancangan. Aktivitas perancangan ini meliputi menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga adalah aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang terakhir ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang telah berlalu. Selanjutnya ada pentingnya pandangan terhadap sistem. Yang pertama yaitu mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang kelima, menempatkan nilai tinggi informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Ini adalah elemen dalam proses pemecahan masalah. Ada problem atau masalah, ada standar, informasi, solusi, alternatif solusi, dan constraint. Selanjutnya adalah memilih solusi yang terbaik. Yang pertama, analisis. Analisis adalah evaluasi atas pilihan secara eksternal yang mempertimbangkan konsekuensi pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua ada penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang terakhir adalah penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Selanjutnya ada struktur permasalahan. Struktur permasalahan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah masalah terstruktur, yaitu atur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua ada masalah semi terstruktur, yaitu terdiri dari beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Yang terakhir ada masalah tidak terstruktur, yaitu tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Selanjutnya ada jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram, yaitu bersifat repetitif dan rutin. Dalam prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru sekali terjadi. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram, yang bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Tidak terdapat metode yang pasti untuk menangani masalah seperti ini, karena masalah tersebut belum pernah muncul sebelumnya, atau karena sifat dan strukturnya sulit dijelaskan dan kompleks, atau karena masalah tersebut demikian penting sehingga memerlukan penanganan khusus. Selanjutnya kita masuk dalam model DSS. DSS ini digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang dapat menyediakan dukungan yang diperlukan. DSS juga digunakan untuk menggambarkan sistem yang dirancang untuk membantu manajer suatu departemen dalam memecahkan masalah yang spesifik. Tujuan dari DSS ini adalah yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer, bukan mencoba untuk menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Dan model DSS ini yang pertama ada model matematika. Model matematika ini adalah model yang penyederhanaan atau ringkasan dari sesuatu. Model ini mewakili objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Jenis-jenis model yang pertama ada model fisik, model naratif, yang ketiga model grafik, dan yang terakhir adalah model matematika. Penggunaan model yang pertama adalah mempermudah pemahaman, yang kedua mempermudah dalam komunikasi, dan yang ketiga adalah memperkirakan di masa depan. Nah, selanjutnya di kelas model matematis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada model statis atau dinamis.
Statis ini tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabelnya, sedangkan dinamis adalah kebalikannya, jadi melibatkan waktu sebagai salah satu variabelnya. Yang kedua ada model probabilitas atau deterministik. Probabilitas ini adalah melibatkan probabilitas atau kemungkinan yang akan terjadi, sedangkan deterministik ini tidak melibatkan probabilitas. Yang ketiga ada model optimisasi dan suboptimisasi. Optimisasi ini adalah memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan, sedangkan untuk suboptimisasi ini perlu memasukkan perangkat keputusan. Yang kedua ada simulasi. Simulasi ini adalah aktivitas-aktivitas yang menggunakan model. Elemen-elemen data yang membangun suatu skenario ini disebut elemen skenario rencana data. Sedangkan nilai-nilai input yang dimasukkan oleh manajer untuk mengukur pengaruh nilai tersebut terhadap entitas disebut keputusan variabel. Berikut ini adalah layar input model untuk memasukkan data skenario untuk kuartal sebelumnya. Sedangkan ini adalah layar input model untuk memasukkan data skenario untuk kuartal selanjutnya. Nah, ini adalah rangkuman output dari suatu model. Yang ini adalah laporan operasional yang menunjukkan hasil-hasil non-moneter dari simulasi. Dan ini adalah laporan laba rugi yang menunjukkan hasil moneter dari simulasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari pemodelan. Kelebihannya yaitu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah alternatif dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, kemampuan prediksi pandangan ke masa depan. Yang terakhir adalah model ini tidak semahal upaya uji coba. Sedangkan kelemahannya yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap kita. Yang kedua adalah kemampuan tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selanjutnya ada permodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Yang pertama ada kemampuan permodelan statis. Yang kedua, kemampuan permodelan dinamis. Yang ketiga, penggunaan lembar kerja untuk what if game. Yang terakhir, antarmuka pada model lembar kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan buatan. Definisi dari kecerdasan buatan adalah salah satu aplikasi komputer yang paling canggih seolah-olah membuat duplikasi pola pikir tertentu dari manusia. Selanjutnya, sejarah kecerdasan buatan. GPS atau General Problem Solving digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Tetapi, masalah yang kompleks tidak mampu ditangani GPS, sehingga para ahli teknologi informasi mengembangkan program kecerdasan buatan lanjutan untuk aplikasi komputer seperti program SIM dan GSS. Area kecerdasan buatan ini yaitu sistem pakar, di mana sistem pakar adalah suatu program yang berusaha untuk menampilkan kecerdasan manusia dalam bentuk heuristik. Selain sistem pakar, kecerdasan buatan yang memilih area-area kerja lain seperti jaringan neural atau neural network, sistem tanggap cepat, robot, perangkat keras, kecerdasan buatan, dan sistem pengolahan data. Wilayah kecerdasan buatan ini, yang pertama dari definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan ahli manusia dalam bentuk heuristik atau aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Keunggulan dari sistem pakar ini, sistem pakar menawarkan kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pakar juga menawarkan berbagai pilihan untuk membuat keputusan di atas kemampuan para manajer. Konfigurasi dari sistem pakar ini terdiri dari 4 bagian, yaitu interface pengguna, yang kedua dasar-dasar pengetahuan, yang ketiga perangkat penarik kesimpulan, dan terakhir adalah perangkat pengembang. Sistem pendukung pengambilan keputusan berkelompok atau GDSS. Konsep dari GDSS ini adalah sebuah sistem berbasis komputer yang mendukung sekelompok orang yang tergabung dalam satu sarana tertentu yang berfungsi saling menghubungkan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, bagaimana GDSS berkontribusi dalam pemecahan masalah? Asumsi yang mendasar GDSS adalah komunikasi yang lebih baik akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah rancangan lingkungan GDSS. Yang pertama ada ruang pengambilan keputusan, yang kedua jaringan pengambilan keputusan area lokal, dan yang ketiga adalah adanya sesi legislatif. Selanjutnya menempatkan DSS ini dalam perspektifnya. Konsep DSS telah bekerja dengan baik sehingga para pengembang sistem dapat secara berkesinambungan mengembangkan fitur baru untuk menyempurnakan sistem yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Sampai jumpa.